Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi dan silahkan dari Bapak Ibu yang lain bisa menyiapkan untuk tanggapan maupun pertanyaan. Jadi setiap dari Bapak Ibu sekalian memiliki kewajiban. Artinya dari masing-masing nantinya akan presentasi, kemudian dari masing-masing juga akan memiliki kewajiban untuk bertanya dan juga memberikan tanggapan. Nah, untuk presentasi pada kesempatan sore hari ini, waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan membahas mengenai FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Jadi, pada kesempatan kali ini nantinya agar kita bisa memahami lebih mendalam mengenai FMEA sehingga nantinya sebenarnya goal yang akan kita capai dari mata kuliah ini adalah kita bisa mengenal beberapa metode dan kita bisa menggunakannya dengan tepat. Namun demikian, proses dalam hal kita mempelajari, kita tidak mempelajari secara teorinya, tapi kita mempelajari secara case study-nya, yaitu berdasarkan dari review-review paper. Dan pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Mas Alwin. Namun sebelumnya saya kasih sedikit pengantar, tapi tanpa slide, bahwa dari FMEA tersebut itu nantinya adalah bagaimana kita melakukan identifikasi potensi kegagalan atau failure. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan metode tersebut adalah metode identifikasi potensi. Artinya bisa saja di dalam hal ini potensi tersebut itu belum muncul. Namun demikian hal tersebut nantinya pada saat potensi kegagalan ini muncul, maka akan bisa menimbulkan sebuah dampak. Sehingga kalau kita bisa bilang bahwa nanti antar beberapa metode tersebut juga akan ada irisannya. Misalnya dengan root cause analysis, kemudian ada juga threefold analysis, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam FMEA ini juga nantinya bagaimana kita bisa membuat desain prioritas perbaikan sebelum terjadinya kegagalan. Bahwa kalau kita melihat di semua maskapai, di semua industri menginginkan bahwa semua lini itu akan bagus. Namun ternyata kalau kita melihat bahwa dalam sebuah proses tersebut ada sesuatu yang diprioritaskan. Prioritas tersebut karena ada boundary. Jadi boundary atau gap di mana misalnya di dalam hal ini antara requirement dari sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia ataukah resource dari peralatan, resource dari finansial dan lain sebagainya tidak match dengan kebutuhan yang ada. Sehingga bagaimana sebuah perusahaan tersebut itu bisa menggunakan metode ataukah siasat agar nantinya dari proses, terutama kalau kita berbicara pada mata kuliah ini adalah proses maintenance perawatan pesawat terbang itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, ada tiga hal yang nantinya akan menjadi komponen dari FMEA ini. Yang pertama adalah severity, kemudian yang kedua adalah occurrence, kemudian yang ketiga adalah detection. Jadi ada severity, ada occurrence, kemudian ada detection. Nah, severity ini adalah seberapa parah dampaknya dari sebuah potensi kegagalan. Misalnya ada eh, hydraulic hose. Nah, hydraulic hose pada suatu sistem itu pada saat nantinya itu dianalisis berdasarkan eh, secara skalanya bisa dikategorikan apakah masuk ke dalam nilainya 1 sampai nilainya 10. Kemudian berkaitan dengan severity ini
nantinya juga berarti harus ada pakar yang telah menentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan occurrence. Nah, occurrence ini adalah seberapa sering kemungkinan itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah detection. Jadi ada severity, ada occurrence, kemudian ada detection. Jadi severity, occurrence, dan juga detection. Detection ini berkaitan dengan seberapa mudah dideteksi sebelum terjadi. Ada hal-hal atau bagian atau part-part yang mungkin mudah terdeteksi. Oh, ini ada gejala seperti ini. Pasti kalau dibiarkan akan terjadi seperti ini. Namun demikian kadang terjadi kerusakan. Oh, nggak ada apa-apa kok. Biasanya terjadi seperti ini. Nah, itu yang hal-hal yang bisa dikhawatirkan. Namun dengan sekarang ini teknologi yang sangat canggih, maka hal tersebut bisa dilakukan proses pencegahannya, yaitu berdasarkan dari Risk Priority Number atau RPN. Nah, RPN itu merupakan perkalian dari severity, occurrence, maupun detection. Jadi, eh, secara global, FMEA adalah bagaimana kita bisa nantinya mendeteksi berkaitan dengan severity, occurrence, kemudian detection. Kemudian di sini kita nantinya akan bisa menentukan risk priority number-nya. Nah, risk priority number itu yang nantinya akan menentukan bagian mana yang harus kita berikan perhatian yang lebih ataukah mendapatkan prioritas yang lebih baik. Dan juga dalam beberapa metode dari risk priority number ini, dari perkalian severity, occurrence, maupun detection itu nantinya juga bisa diberikan pembobotan masing-masing. Nah, untuk kali ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu dari Mas Alwi untuk bisa memaparkan presentasi dari review papernya. Nah, silahkan dari Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan dan juga memberikan eh, tanggapannya. Nah, nanti pada saat memberikan tanggapan, saya akan eh, mencatat dari nama Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan tanggapan ataukah pertanyaan. Oke, saya berikan kesempatan ke Mas Alwi. Mas Alwi bisa monitor. Baik, siap Pak Erwin. Oke, Coba ya silahkan Mas Alwi bisa. share screen dulu ya Pak. Saya Ya, coba dulu Pak. silahkan share screen. Siap, Pak. Kak, udah muncul. Belum muncul ya Pak? Sudah muncul, Mas. Sudah Oh, sudah muncul. muncul. Ya, ini halaman 10. Ya, silahkan. Eh, baik, terus Pak Erwin, Mas kesempatannya, Abang, Ibu-ibu, kesempatan saya bisa Mas Alwi, kok saya Ya Pak, mendengarnya putus-putus ya, Mas? Mungkin videonya coba di off cam aja, Mas. Barangkali bisa lebih lancar. video.
Ini ya Pak. Iya, sepertinya lebih lancar kalau off kamera. Ya, silahkan Mas Oke, Alwi. siap Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Erwin dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya untuk kesempatan bisa eh, hasil review dari paper Taylor Mood and Effect Analysis eh, pada sebuah air system di turbofan engine dengan menggunakan Gaussian model theory yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan Pak Erwin. Baik, pada kesempatan kali ini sebagai yang pertama, FMEA ini adalah sebuah metode. Paper ini menjelaskan sebuah metode FMEA di mana digabung dengan menggunakan dua model model dan evidence theory. Bagaimana FMEA ini diimprove dengan menggunakan model baru ini. Review paper ini saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu eh, yang pertama adalah abstrak atau intisari dari paper yang bisa saya tangkap si penulis. Paper ini berangkat dari sebuah kelemahan FMEA konvensional. Praktiknya penetrity, occurrence, dan detection-nya sangat berbeda. Beberapa expert, seperti yang dikatakan Pak Erwin, FMEA adalah sebuah perkalian antara safe occurrence dan detection. Akibatnya hasil penelitian sering bersifat dan dapat berbeda jauh antara beberapa expert. Kemudian permasalahan menjadi lebih sulit ketika terjadi high evidence, yaitu kondisi di mana beberapa expert memberikan saling bertentangan. Sebagai contoh, satu expert memberikan nilai 3, sementara expert memberikan nilai level 7 atau 8. Sehingga pada metode FMEA konvensional ini, perbedaan ini sulit diolah sehingga hasil RPN-nya menjadi kurang akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menawarkan atau mempropos sebuah advanced dengan menggabungkan FMEA model tersebut dengan Dempster-Shafer Theory atau Evidence Theory dan juga Gaussian Distribution. Berbeda dengan probabilitas biasa, memungkinkan suatu expert memberikan keyakinan pada beberapa kemungkinan sekaligus. Namun penggunaan Dempster-Shafer saja belum cukup jika perbedaan antar expert terlalu besar. Jadi ternyata mengaplikasikan Dempster-Shafer Theory, dia kembali menambahkan teori Gaussian Distribution, proses fase yang dilakukan. Gaussian Distribution digunakan untuk melembutkan penilaian expert. Misalnya jika seorang expert memberikan, maka sistem tidak menganggap nilainya mutlak 4, tapi juga memberikan sedikit bobot pada skor 3. Hal ini weak correlation adalah proses menggabungkan pendapat dari beberapa expert. Dengan pendekatan tersebut, yaitu evidence theory, cipher theory, dan juga Gaussian distribution, penilaian para expert menjadi lebih uh, menjadi lebih fleksibel dan antar expert dapat dikurangi. Setelah itu seluruh penilaian digabung menggunakan combination rule untuk memperoleh suatu nilai keyakinan akhir. Jadi pada bagian satu ini, yaitu abstraknya, adalah si penulis mempropos metode FMEA ini
metode baru yaitu Dempster-Shafer Theory, juga Gaussian Distribution, karena menganggap FMEA konvensional hasil dari risk priority kurang akurat. Itu yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan using Gaussian distribution and evidence theory, penulis juga menjelaskan seperti apa FMEA konvensional. Pengaplikasian FMEA konvensional itu, FMEA adalah sebuah proactive risk management approach dengan equation FMEA adalah sebuah proactive risk management dengan equation severity dikali occurrence lalu dikali dengan detection untuk menentukan failure identification, efek analisis, lalu kemudian menentukan mana resiko untuk kemudian yang paling beresiko untuk kemudian dilakukan preventive mitigation. Jadi ujung dari pengaplikasian FMEA ini pada suatu problem, pada beberapa problem itu untuk menentukan problem mana yang paling beresiko, lalu kemudian dilakukan preventive mitigation dari beberapa problem tersebut. Kita ketahui FMEA itu adalah severity dikali occurrence dikali detection. Di mana severity itu adalah seberapa parah impact dari sebuah failure itu. Lalu occurrence adalah seberapa sering failure itu terjadi. Lalu detection adalah seberapa mudah failure itu bisa terdeteksi. Lalu menghasilkan sebuah problem. Jadi severity ini ternyata, severity, occurrence, dan detection ini nilainya itu dia didapatkan dari persepsi beberapa expert. Setiap parameter diberikan skor 1 sampai 10 by expert, di mana skor 1 yang paling rendah dan 10 adalah yang paling tinggi. Sebagai contoh, seorang expert memberikan nilai severity 8. Lalu occurrence-nya adalah 5. Lalu nilai detection-nya adalah 4. Maka nilai risk priority number-nya adalah 8 dikali 5 dikali 4. Ini 190. Risk priority number 160 ini bisa dikategorikan sebagai high risk and requires immediate corrective action. Jadi si penulis ternyata karena unsur dari FMEA ini berangkat dari sebuah persepsi manusia atau para expert, di mana nilai-nilainya ini bisa berbeda di antara beberapa expert, sehingga dia menganggap hasilnya akan kurang akurat. Lagi jika terjadi perbedaan nilai yang diberikan oleh beberapa expert. Lalu selanjutnya, penulis menganggap FMEA konvensional ini hasilnya terlalu subjektif. Sebagai contoh, satu orang expert memberikan nilai severity 4. Sementara expert yang lain memberikan 8. Konvensional method biasanya hanya mengambil nilai rata-rata dari perbedaan nilai dari beberapa expert. Misalnya expert A4, expert B8, maka nilai severity yang diambil, dia hanya akan mengambil nilai average-nya yaitu 6. Yang dimana ternyata penulis menganggap perhitungan ini kurang akurat atau terlalu subjektif. Sehingga dia mempropos dua metode baru atau menggabungkan FMEA ini dengan Gauss distribution.
distribution dan evidence theory, dengan tujuan hasil dari RPM, risk parity number itu dari biaya konvensional yang terlalu subjektif, hasilnya diharapkan bisa menjadi lebih objektif ternyata. Ini adalah ranking level of faktor resiko dari occurrence. Sebagai contoh. Jadi hanya diberikan 10 level nilai, begitupun dengan severity dan detection. Para expert bisa memberikan nilai 1 sampai nilai 10. Contohnya occurrence seberapa sering sebuah problem itu terjadi, para expert memberikan nilai 5. Lalu selanjutnya setelah membahas abstrak dari paper ini, juga membahas FMEA konvensional. Yang ketiga, penulis memaparkan seperti apa improve FMEA methods yang dia tawarkan, yang dia propose, yaitu FMEA methods based on Gaussian model and evidence theory by Dexter Shaffer. Di sini penulis menjelaskan bagaimana menggabungkan ketiga teori, yaitu FMEA konvensional yang dianggap nilainya terlalu subjektif, digabungkan dengan Gaussian distribution, lalu digabungkan juga dengan evidence theory atau Dempster-Shafer theory. Dempster-Shafer theory 6 orang. Menjadi satu metodologi utuh dengan 5 step breakdown. Jadi penulis membagi 5 step untuk mengaplikasikan FMEA, improve FMEA ini. Step pertama yaitu frame of discernment untuk menentukan risk analysis pada sebuah failure, yaitu penyederhanaan pemahaman dari para expert. Penulis menyederhanakan frame of discernment untuk pemodelan informasi yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu adalah nilai severity, occurrence, dan detection tadi, menggunakan teori bukti, James teori, Dempster-Shafer sehingga mengurangi beban calculation. Sebagai contoh, discernment factor occurrence, expert 1 memberikan nilai occurrence-nya itu 4. Lalu kemudian expert 2 memberikan faktor occurrence-nya 3, pula dengan expert 3 juga 3. Ketika terjadi perbedaan nilai yang diberikan oleh para expert, FMEA yang tadinya menghitung semua nilai 1 sampai 10, di sini penulis hanya mengambil nilai minimum value 3 dan maximum value 4. 1. Lalu step 2 dari frame of discernment ini, step 2 yaitu kita membuat sebuah basic belief assignment. Step 2 ini adalah intisari dari inovasi paper ini. Itu penulis menyadari bahwa penilaian manusia atau para expert kali fasih dan subjektif, sehingga Gaussian karakteristik digunakan untuk membangun basic belief assignment. Basic belief assignment bertujuan untuk menggeneralisasi opini para expert sehingga pendapat yang fasih dan berbeda tidak saling bertentangan secara asli, sehingga masalah fasih dari para expert berkonflik tetap teratasi. Penulis menetapkan 3 skenario korelasi yang menentukan seberapa luas penyebaran kepercayaan tersebut, di mana total nilai kepercayaan untuk semua pemberian hasil dalam kerangka penilaian harus berjumlah 1. Jadi misalnya hasil nilai yang diberikan oleh para expert bertentangan terlalu jauh, berarti yang dipakai adalah weak correlation, persamaan rendah, dan juga moderate correlation, dan juga ada strong correlation jika hampir nilai yang diberikan oleh para expert hampir sama.
Contohnya jika weak correlation, maka generalisasi scaling yang dipakai adalah 3. Jadi misalnya para expert memberikan nilai 4, karena generalisasi scaling yang dipakai, maka dari nilai 4 itu nilai 3 juga diambil dan nilai 5-nya, nilai satunya. Karena harus menggunakan scaling 3. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh weak correlation. Jadi misalnya weak correlation digunakan jika ahli sebagai ada 3 weak correlation, moderate correlation, dan some correlation. Sebagai contoh weak correlation misalnya. Digunakan jika ahli sangat yakin dengan pendapat pribadinya. Karakteristik Gaussian menghasilkan generalisasi scaling 3. Correlation tadi generalisasinya scaling 3. Maka jika seorang expert memberikan nilai 4 pada sebuah saver occurrence ataupun detection, nilai 4 ini diubah menjadi 3 scaling. Sebagai contoh pada gambar curve ini atau kurva lonceng ini, expert memberikan nilai 4. Ini yang disebut dengan Dempster saver theory menggunakan evidence theory. Jadi ketika seorang expert memberikan nilai 4, jika FMEA konvensional hanya mengambil nilai 4-nya, evidence theory ini ternyata juga mengambil nilai 3 dan 5-nya. Di mana nilai 4 diberikan poin 0,8, plus satunya yaitu 3 diberikan 0,1, dan juga poinnya 5 diberikan 0,1, di mana nilai poinnya ini harus berjumlah 1. 0,8 ditambah 0,1 ditambah 0,1 dengan 1. Lalu kemudian adalah salah satu contoh weak correlation. Kemudian penulis juga memberikan contoh pada FMEA ID 101 sebagai contoh, expert memberikan nilai 4. Gaussian characteristic scaling factor 3 will distribute the basic belief assignments sebagai berikut. Di mana di sini contohnya adalah occurrence, tapi ternyata sama saja dengan severity dan detection. Jadi masa of occurrence, expert memberikan nilai 4. Nilai 4 itu diberikan poin 0,8. Nilai 3-nya juga diambil, poinnya 0,1. Nilai 5 juga diambil 0,1. Sama seperti contoh yang tadi. Sehingga menghasilkan kurva lonceng. Total nilai kepercayaan untuk semua kemungkinan hasil dalam kerangka penilaian harus berjumlah 1. Total oke, sama dengan 1, di mana satisfy the basic requirement of basic belief assignment function in Dempster's saver evidence theory. Oke, lalu step 3 yaitu function of basic belief assignment. Jadi setelah kita membuat basic belief assignment tadi, nilai expertnya dibuat basic belief assignment dengan menggunakan scaling 3 atau scaling 5 atau scaling 7. Hasil basic belief assignment itu dilakukan proses fusion atau digabungkan. Setelah basic belief assignment terbentuk, penilaian dari berbagai expert digabungkan menggunakan aturan Dempster combination yang telah dimodifikasi. Modifikasi ini memasukkan faktor bobot untuk mencerminkan tingkat kepentingan atau keahlian dari masing-masing ahli. Meskipun dalam studi kasus ini penulis menetapkan bobot yang wajib 1, teorinya tetap menyediakan fleksibel untuk bobot. Lalu step 4 yaitu hasil dari basic belief assignment ini akan menghasilkan ujung dari penggabungan basic belief assignment ini. Jadi misalnya ada 3 expert sehingga hasilnya akan ada 3 basic belief assignment atau ada tiga kurva lonceng, ada 3 dapat expert. Lalu 3 kurva lonceng itu atau 3 basic belief assignment itu digabung menjadi 1 sehingga menghasilkan mean value rise probability number. Itu calculate rank all of FMEA item.
Itu karena hasil penilaian kini berupa fungsi kepercayaan. Penulis memperkenalkan mean value rise priority number. Nilainya dihitung dengan mencari rata-rata tertimbang dari tingkat kepercayaan terhadap setiap. Sehingga yang tadinya FMIE konvensional, hasil dari rise priority number-nya adalah severity dikali occurrence dikali detection. Setelah FMIE ini ditambahkan dengan model yang baru atau improve FMIE, menjadi equation-nya berubah menjadi mean value rise priority number severity juga dengan occurrence juga dengan detection. Step 5 ini dilakukan perankingan pada mean value rise priority number, risk analysis and preventive action in engineering. Yang terakhir adalah mengurutkan, ini adalah step 5, mengurutkan semua item kegagalan berdasarkan nilai mean value rise priority number tertinggi dalam rekayasa praktis. Oke. Jadi ternyata penulis menawarkan atau mempropos teori baru atau improving FMEA, yang dimana nilai-nilai yang diberikan para expert itu diubah dulu menjadi sebuah basic assignment menggunakan Gaussian distribution dan evidence theory. Lalu hasilnya menghasilkan severity, occurrence, dan detection yang baru, nilai yang baru. Barulah dikalikan untuk menghasilkan rise priority number. Kurang lebih. Lalu selanjutnya ini adalah gambar flowchart dari 5 step tadi. Lalu yang keempat, bagaimana improve FMEA tersebut yang dipaparkan penulis tadi. Ternyata dia memberikan studi kasus untuk pengaplikasian FMEA yang baru pada sebuah gasket atau air system pada turbofan engine. Pada section ini dia mempropos metode FMEA yang baru untuk menganalisis gasket di air system atau airflow control system pada sebuah turbofan engine pesawat. Experimental result compare. Lalu hasil dari studi kasus dia di compare dengan FMEA konvensional. 4.1 yaitu background. Di sini penulis menjelaskan background dari aero turbofan engine. Jadi dia memberikan contoh pada airflow control system, di mana airflow control system pada turbofan engine pesawat itu terdiri dari 9 komponen yang dia ambil sebagai studi kasus, yaitu rotor blade, disk, axle, starter blade, nozzle, diffuser, fuel nozzle, flame tube, di mana 9 komponen ini akan bisa mengalami failure. Sebagai contoh rotor blade, dia bisa saja mengalami deformation, mengalami flexural corrosion dan lain. Dengan disk, axle, starter blade, dan komponen lainnya. Airflow control system ini, dari 9 komponen ini, manakah failure yang harus kita berikan immediate action terlebih dahulu? Apakah rotor blade, disk, apakah diffuser? Penulis menawarkan menghitung dengan improve FMEA yang baru, menentukan failure mana yang paling beresiko atau risk priority number mana yang paling tinggi, lalu kemudian diberikan mitigasi atau preventive action. Lalu selanjutnya, ini penulis juga memberikan basic function structure level engineer system. Jadi 9 komponen tadi itu rotor blade, disk, axle, starter blade, sampai nozzle berfungsi sebagai air adsorbing, air absorbing, air compression, combustion chamber yang akan di combustion chamber,
lalu exhaust gas discharge sebagai function level atau engine operation. Yang strukturnya adalah fan, kompresor, turbin. Ternyata penulis memaparkan function dan struktur dari air system pada turbine engine. Sebelah kanan ini struktur hierarki dan yang kiri adalah engine operation atau functional level. Ini adalah beberapa contoh table calculate data and compare result under with correlation condition. Beberapa contoh yang ternyata sudah dihitung oleh eh, si penulis dan kawan-kawan. Lalu dia mengexplain salah satu contoh bagaimana improve FMEA ini diaplikasikan pada sebuah air system turbofan engine. Pada bagian 4.2 ini yaitu eksperimen, penulis menjelaskan proses perhitungan teknis secara mendetail menggunakan satu kata untuk menunjukkan bagaimana metode yang diusulkan para penjelasan di atas dalam praktik. Jadi kalau tadi dia membahas 5 step breakdown untuk menjalankan pengaplikasian improve FMEA, 5 step tadi itu dia penulis mengambil studi kasus lalu mengerjakan salah satu contoh menggunakan 5 step. Dalam hal ini adalah mengambil contoh deformasi faktor resiko occurrence seperti yang diberikan expert ekonomi pada contoh FMEA di 101 yang gambar di atas tadi. Step 1 adalah frame of measurement tadi. Sebagai contoh, penulis memberikan frame measurement faktor occurrence pada rotor blade. Ini pada rotor blade, dia memberikan 3 penilaian para expert. Mana expert 1 memberikan nilai 4 untuk faktor occurrence dari rotor blade atau seberapa sering rotor blade ini mengalami kegagalan. Lalu expert 2 memberikan nilai 3, expert 3 juga memberikan nilai 3. Minimum value-nya adalah 3, maksimum value-nya adalah 4. Oke, lalu step 2, dari frame of measurement kita membangun basic assignment atau kurva lonceng tadi menggunakan FMEA items are both based on Gaussian model. Menggunakan Gaussian model. Oke. Diasumsikan ketiga expert berada dalam kondisi weak correlation. Diasumsikan. Ya. Terus tiga. Masa ukuran 1 atau ukuran expert 1 3 diberikan nilai 0.1. Masa ukuran expert 1 1, masa ukuran expert 1 dengan nilai 5 diberikan poin 0. Jadi penulis ambil plus 1 dan plus 1 dan min 1 nih ternyata. Kemudian contoh bentuk generalisasi 3 sekali. Saya lanjut ke step 3 yaitu menggabung belief assignment tersebut. Dempster combination rule. Kita melakukan fashion expert 1 dan expert 2. Jadi menggabung expert 1 dan expert 2 dulu, ternyata terus setelah digabung baru digabungkan lagi ke expert 3. Berdasarkan contoh kasus, oke. Cara menggabungkan expert 1 nilai
Dempster rule only calculate the multiplication result for the same between the two experts. Jadi dari basic assignment ini dan expert 2, penulis mengambil nilai yang sama. Jadi dari expert 1 itu nilai 3 ada yang sama, nilai 4-nya juga ada yang sama dengan expert 2. Dan 2 tidak dipertimbangkan atau dianggap konflik atau antiset. Dia hanya yang sama dengan expert 2. Lalu nilainya dikalikan. Skor 3. Skor 3 dari masa ukuran itu nilainya 1. Lalu nilai 3 dari expert 2 adalah 8. Dikalikan menghasilkan 0,08. Begitu. Lalu selanjutnya menghitung nilai konflik koefisien. Mana dari konflik koefisien adalah 1. Nilai 1 tadi jumlah total 1. Jumlah dari skor. Jadi skor basic belief assignment tadi dengan menggunakan Dempster rule 0,08 ditambah 0,08 sama dengan 0,16. 1 ini dikurang dengan 0,16 sehingga konflik koefisien nilainya adalah 0,84. Ini adalah step 2, step 3. Jadi untuk melaksanakan step 3 ini ada beberapa step lagi. Juga lalu setelah mengetahui nilai basic belief assignment, nilai penggabungannya atau nilai fasenya, mendapatkan nilai konflik koefisiennya yaitu 0,84 adalah normalization. According to the Ramsey result, its fair score result must be divided by the normalization konflik koefisien. Jadi setelah melakukan ini tadi ujung menormalisikan dengan rumus satu dikurangkan tadi adalah hanya adalah 0,84. 0,84 sama dengan 0,16. Lalu nilai skor 3 0,08, skor 4 juga 0. Itu dibagi dengan hasil normalisasinya. Hasilnya adalah 0,16. Sehingga 0,08 dibagi 0,16 of ini adalah masa occurrence penggabungan expert 1 dan 2 dengan skor. Lalu masa occurrence penggabungan expert 1 dan 2 dengan skor 4 ya sama 0,5. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa opini expert 1 yang tadinya memberikan nilai 4, lalu opini expert memberikan nilai 3, sekarang kepercayaannya atau tingkat confidence-nya adalah sama persen 50%. Karena nilainya sama-sama 0,5 0,5 setengahnya dari 1. Skor N skor 4 ini hasil dari fashion atau penggabungan expert 1 dan expert 2 karena ada 3 expert jadi masih ada fashion lagi atau penggabungan hasil dari penggabungan expert 1 dan expert 2 digabungkan lagi ke expert 3. Ini adalah fashion masa occurrence penggabungan expert 1 dan 2 dan expert 3. Penulis ini oke, ini adalah expert 3, poin yang diberikan expert 3 tadi. Expert 3, masa of expert 3
2 nilainya adalah poinnya adalah 0,1, ekspert 3 dengan skor 3 poinnya adalah 0,8. Setelah expert 1 dan expert 2 digabung, lalu kemudian digabungkan lagi ke expert. Lalu oke, eh, masa occurrence penggabungan expert 1 dan 2 adalah ini. Nilainya adalah 4. Skornya 3 dan 4. Skor 3 dan 4 ini apa yang sama? Sama dengan perhitungan step 2 tadi. Masa penggabungan expert 1 dan 2 skornya ada 2 itu 3 dan 4. Apakah ada yang skor dari expert 3? 3, expert 3 adalah ada nilai 3 dan 4. Sementara masa ukuran expert 3 dengan poin atau dengan skor 2 ini diabaikan. Karena tidak ada yang sama dengan skor masa ukuran expert 1 dan expert 2. Oke, selanjutnya cara occurrence penggabungan expert 1 dan 2 dengan nilai 3 ini dikali dengan occurrence expert 3 yang dikalikan adalah poinnya. Karena masa occurrence dari penggabungan expert 1 dan 2 ini adalah 0,5 dikali 0,8. Hasilnya 0,40. Lalu skor 4 mendapatkan 0,05. Karena adalah 0,5, lalu sepertiganya itu 4 nilai poinnya 0,1, 0,5 itu sama dengan 0,05. Jika digabungkan atau ditambah menjadi 0,45. Lalu masih sama yaitu calculating conflict coefficient, yaitu 1 dikurang K, 1 dikurang ya K ini penggabungan dari nilai fashion expert 1, 2. Jika ini ditambah menghasilkan 0,45. Jadi 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Jadi konflik koefisiennya dengan 0,55. Jadi selanjutnya normalization sama seperti proses yang pertama tadi, dilakukan lagi kembali proses normalization. Di mana rumusnya adalah 1 dikurang konflik koefisien. Konflik koefisien tadi ada 0,55. Hasilnya 0,45. Di mana hasil fashion tadi 0,40 dibagikan dengan hasil normalisasi. Masa occurrence expert 1, 2, dan 3. 3 adalah 0,40 kurang dibagi 0,45 menghasilkan 8/9 atau 0,88. Itu pula dengan masa occurrence penggabungan expert 1, 2, 3 dengan skor 4. Skor 4 tadi itu skor 4 tadi itu nilainya 0,05. Penggabungannya 0,05. Itu dibagi dengan nilai normalisasinya. Hasilnya adalah 1/9 atau 0,11. Lalu selanjutnya ke step 4. Step 3 tadi itu adalah basic loop assignment, menghitung basic menggunakan Dempster theory. Lalu step 4 ini menghasilkan mean value rise priority number. Yaitu dengan cara untuk mendapatkan mean value rise priority number occurrence, karena contohnya tadi hanya membahas occurrence, penulis tidak membahas severity dan detection. Occurrence yaitu
MVRPN-nya adalah 3 dikali 8/9. Skor 3 dikali dengan 8/9. Ditambah skor 4 dikali 1/9. Maka hasilnya 3,111. Lalu penulis juga telah menghitung mean value rise priority number set dan juga detection-nya untuk rotor blade tadi. Jadi dia hanya memberikan contoh menghitung occurrence, lalu kemudian memberikan hasil dari severity-nya dan juga detection-nya. Mana cara perhitungan dari mean value rise priority number severity dan detection ini sama dengan cara menghitung occurrence tadi dia. Berdasarkan rumus, penulis telah mendapatkan final views rise priority number value. Jadi di mana jadi FMEA konvensional yang bertujuan untuk menghitung RPM adalah severity dikali occurrence dikali detection yang penulis anggap hasilnya kurang akurat. Penulis telah memberikan rumus yang baru, yaitu risk priority number mean value RPN severity dikali mean value RPN occurrence dikali mean value RPN detection, itu 3,111 dikali 6,899 dikali 2 hasilnya 42,86. Jadi penulis hanya mengubah rumus yang tadinya hanya severity. Severity ini didapatkan dari para expert yang terlalu subjektif, diubah menjadi mean value RPN menggunakan dua metode yang tadi, yaitu Gaussian distribution dan evidence theory. Oke, lalu pada bagian 4.3 result and distribution. Penulis juga setelah menghitung nilai RPN yang baru, penulis melakukan komparasi antara RPN calculate by proposed method, metode yang baru tadi, di compare dengan RPN calculate by traditional method atau konvensional yang hanya langsung menghitung mentah pendapat skor dari para expert. Dari hasil komparasi ini, penulis menjelaskan bahwa terjadi 63,08% perbedaan data dinilai antara 0 sampai 5. Rankingan priority number-nya. Lalu terjadi perbedaan data 29,23% di RPN 5 sampai 10. Lalu terjadi perbedaan data antara 7,69% di atas 10. Adanya celah ini membuktikan bahwa FMEA tradisional atau konvensional gagal menangkap nuansa penilaian saat para expert memiliki keyakinan individu yang kuat. FMEA tradisional cenderung menyamaratakan perbedaan, sementara metode yang diusulkan mampu membedah dan menggabungkan keyakinan tersebut secara lebih spesifik. Penulis ingin menunjukkan bahwa FMEA tradisional terlalu menyederhanakan data. Dan dengan menggunakan pendekatan Gaussian distribution dan Dempster-Shafer pada weak correlation, dalam hal ini contoh yang dijelaskan oleh seorang penulis adalah menggunakan weak correlation dan scaling 3, kita mendapatkan
RPN yang lebih sensitif terhadap keyakinan asli para ahli atau expert, sehingga memberikan gambaran RPN yang lebih jujur dan akurat bagi para engineer pada sistem R kontrol pada aircraft engine. Kesimpulannya, pada bagian 5, menyebutkan bahwa FMEA yang ditingkatkan melalui integrasi model Kaizen dan Dempster Server terbukti efektif, fleksibel, dan meyakinkan untuk menangani ketidakpastian serta konflik penilaian subjektif pada sistem udara mesin turbofan pesawat. Penggunaan karakteristik gas and distribution berhasil memodelkan derajat pengaruh timbal balik antar expert, yaitu ada weak correlation, moderate correlation, dan strong correlation, sehingga mempermudah pasien atau penggabungan informasi yang bertentangan dan menghasilkan nilai risk priority number yang lebih objektif dibandingkan metode rata-rata atau metode tradisional. Sebagai penutup, saya pribadi menyimpulkan bahwa penulis menyadari bahwa penilaian manusia, dalam hal ini adalah expert, seringkali fasih dan terlalu subjektif terhadap persepsi masing-masing. Dan pada paper ini, penulis mempropos metode berhasil membuat sebuah penilaian yang tadinya subjektif dari sebuah penilaian manusia menjadi lebih jujur dan lebih objektif. Sehingga paper ini bukan sekedar teori, melainkan solution praktis untuk meningkatkan aspek keselamatan dan jaminan kualitas. Sebagai contoh pada gasket atau airflow system pada aircraft engine. Baik, kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu-ibu, hasil dari review paper dari saya. Yaitu paper Final Root and Effect Analysis atau FMEA. Sebagai contoh diaplikasikan kepada sebuah turbofan engine menggunakan ditambahkan dengan Gaussian model dan evidence theory. Saya kembalikan kepada Pak Erwin. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Alwi. Presentasinya sangat lengkap sekali, jadi dari awal hingga akhir. Nah, jadi dari presentasi ini kita menjadi tahu bahwa ternyata dari sebuah metode. Nah, sebuah metode ini memang dari awalnya mungkin proses maintenance ataukah dalam hal ini adalah manajemen dari sisi maintenance atau maintenance management tersebut meskipun sudah menggunakan FMEA akan tetapi ternyata FMEA ini ada weakness-nya sehingga di dalam hal ini akan seringkali dari beberapa expert atau mungkin dalam hal ini data-data yang diberikan ataukah dalam hal ini penilaian dari seorang expert itu akan memberikan subjektivitas. Baik itu karena memang perbedaan arah expertise-nya maupun di dalam hal ini subjektivitas dalam hal ternyata di dalam hal ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, oleh karena itu dengan model Gaussian ini dan juga evidence teori, maka bisa dilakukan normalisasi. Artinya normalisasi ini bagaimana kita bisa menyatukan mengambil jalan tengah agar nantinya dari masing-masing expert tersebut itu tidak begitu jauh gap atau perbedaan nilai yang diberikan. Tadi ada MV, RPN atau mean value dari RPN masing-masing
baik itu dari severity, occurrence maupun detection. Oke, untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan ataukah pertanyaan. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, Saya Pak Erwin. buka. Iya, Oh, silahkan Bu eh, Hanif. oke. Izin menanggapi dan mungkin sedikit bertanya ya, Bapak dan Mas Alwi. Eh, Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya, Pak? Terdengar Bu. Terdengar jelas. Dengar nggak? Baik, karena lagi hujan deras. Eh, jadi kalau tadi menyimak dari presentasi Mas Alwi ini luar biasa ya, karena tadi presentasinya juga cukup komplit gitu ya. Betul sekali tadi juga disampaikan Pak Erwin ya, bahwasanya metode FMEA ini kan lebih kepada expert judgment ya sebetulnya ya, yang mana hasilnya itu cenderung subjektif memang. Dan ketika kita berikan form atau kuesioner terkait dengan, bukan kuesioner ya, form untuk penilaian RPN itu kepada para engineer itu juga kadang tergantung situasi dan kondisi gitu kan dari masing-masing engineer tersebut sehingga faktor apa ya hasil yang subjektif itu sangat-sangat melekat gitu ya di FMEA ini begitu. Nah, dengan adanya tadi yang Mas Ali paparkan, eh, maksudnya paper ini luar biasa ya. Artinya dia mengupgrade metode FMEA yang tradisional tadi dengan Gaussian ya, dan juga tadi ada Damped Saver ya, sehingga ada pendekatan-pendekatan yang mana itu mampu membiaskan sisi subjektif tadi menjadi objektif gitu ya. Yang mungkin ingin saya tanyakan ya ke Mas Alwi, karena saya belum baca keseluruhan di paper ini. Kalau tadi kan yang disampaikan di paparan ya untuk expert yang tadi jadikan contoh itu kan expert satu, dua, tiga. Jadi artinya ada tiga expert yang memberikan nilai untuk eh, severity, occurrence, dan juga detection-nya gitu. Apakah Hmm, apakah di paper ini itu Mas Alwi disebutkan minimal sebetulnya berapa sih untuk expert yang diperlukan dalam untuk memberikan ranking baik severity occurrence ataupun detection-nya ini itu ada atau tidak? Karena kalau dari itu kan tadi hanya sampai tiga ya. Kemudian kalau dari tadi contohnya itu kan terkait occurrence ya. Occurrence itu kan ke lebih ke keterseringan dia muncul gitu ya. Efek itu Iya. seberapa sering sih dia muncul probabilitasnya gitu. Yang mana kan sebetulnya kalau FMEA itu nilai occurrence itu kan yang paling bisa dihitung secara statistik gitu ya. Artinya tidak lagi apa ya pengetahuan engineer kalau misalnya kayak severity atau detection mungkin kan berdasarkan pengalaman masing-masing engineer ya. Tapi kalau occurrence itu kan sudah ada data begitu kan. Apakah di paper ini kemudian hasil dari occurrence tadi itu juga kemudian di-compare lagi dengan apakah hmm, jadi kalau occurrence itu kan data apa kegagalan ini muncul persekian dari keseluruhan kegagalan gitu, yang mana itu harusnya nilainya sudah ada begitu. Itu diulas nggak sih Mas Alwi di sini begitu sih. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Hanif. Pertanyaannya dua berarti tadi ya, kalau saya nggak salah tangkap. Yang pertama, apakah paper ini membatasi jumlah penilaian expert yang akan dihitung? Karena contohnya tadi ada tiga expert ya, atau tiga engineer ya, yang memberikan skor. Lalu yang kedua, karena contoh memberikan explanation sebuah occurrence, di mana occurrence itu sebetulnya sudah ada datanya ya, benar juga sih. Ada statistiknya. Lalu bagaimana menentukan bagaimana seorang expert memberikan scoring ya? Kalau yang pertama, eh, jumlah nilai expert yang akan dihitung. Ini saya masih share screen nggak ya? Masih muncul nggak ya? Masih Oh, muncul screen-nya. masih. Baik Bu Hanif, kalau di tadi contohnya.
Kalau di contohnya tadi kan dia pakai 3 expert ya, 3 expert. Kalau di paper ini sih saya nggak nemu batasan berapa minimum atau maksimum eh, berapa jumlah skor atau pendapat dari para expert untuk memberikan skor. Yang pasti harus lebih dari satu karena ada proses fusion atau proses penggabungan di sini yang dia maksud antara expert satu dan expert 2 digabung untuk menghasilkan mean value tadi ya. Cuman kalau menurut saya harusnya sih semakin banyak pendapat expert harusnya semakin bagus. Cuman nanti hitungnya jadi makin lama. Jadi karena proses fase yang penulis jelaskan di sini ternyata harus satu-satu. Jadi kalau misalnya ada 5 scoring expert, satu digabung kedua dulu, terus expert hasilnya digabung ketiga, lalu hasilnya digabung keempat, hasilnya digabung kelima sampai ke expert 100 pun kayaknya bisa-bisa aja kayaknya ya. Mungkin nanti bisa diluruskan sama Pak Erwin. Bisa aja. Mungkin kalau semakin banyak akan semakin akurat sih kayaknya. Eh, itu jadi yang pasti ada proses fusion atau penggabungan scoring experts. Jadi harus lebih dari satu. Kalau maksimalnya mungkin berapa aja mungkin bisa. Terus yang kedua eh, untuk occurrence apa untuk scoring occurrence tadi kan rumusnya ada FMI konvensional kan ada 3 ya Bu. Nah, karena ada 3 yaitu severity, seberapa parah impact dari failure itu, yang dimaksud tadi dalam hal ini yaitu rotor blade failure, seberapa sering, lalu seberapa gampang failure itu deteksi. Untuk occurrence tadi itu eh, benar yang dibilang Bu Hanif. Sebetulnya kalau occurrence sih udah ada datanya. Lalu bagaimana menentukan scoring berdasarkan data-data occurrence yang terjadi. Sementara kalau saver seberapa parah, itu mungkin bisa menjadi sebuah persepsi masing-masing expert ya. Atau seberapa sering masing-masing expert akan memiliki konsep atau pemahaman yang berbeda. Sementara untuk occurrence, karena sudah datanya. Kalau menurut saya, ya harusnya expert tidak memberikan scoring eh, yang apa istilahnya, yang asal memberikan. Harusnya sih dia untuk occurrence itu dia para expert ini harusnya sih dia sudah tahu statistik datanya, baru dia memberikan scoring. Di sini kan kalau scoring itu kan hanya boleh 1 sampai 10. Nilai severity, nilai occurrence, nilai detection, expert hanya bisa memberikan nilai eh, between range ini. Jadi kalau dia memberikan 1 dianggap exceeding exceeding eh, low, lalu kalau dia memberikan 10 exceedingly high, jadi sering banget terjadi berarti kalau occurrence-nya 10. Jadi bagaimana menentukan scoringnya? Ya harusnya expertnya sih harusnya udah tahu statistiknya, baru dia memberikan scoring. Nah karena scoringnya itu dibatasi atau hanya angka 1 sampai 10, berarti kan maksimal maksimal nilai RPN itu adalah 1000. Jadi anggaplah misalnya occurrence-nya 10, severity-nya 10, deteksi 10, maka hasilnya 1000. Untuk standarnya usually biasanya kalau hasil RPN-nya 150 itu risk priority number-nya low, terus 51 sampai 100 itu medium, terus kalau di atas 200 sampai 1000 dianggap high. Cuman sebagai tambahan penulis juga menjelaskan di paper itu ini adalah standar yang diberikan adalah standar general. Standar ini bisa berubah di setiap masing-masing company atau di setiap pelaku yang menggunakan aplikasi ini.
Kurang lebih seperti itu, Bu Hanif. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Erwin untuk ininya. Baik, terima Ya, kasih Mas Alwi. Ya, Hanif. makasih Bu Hanif dan juga Mas Alwi. Sedikit menambahkan, jadi tadi berkaitan dengan subjektivitas itu memang tidak tidak di semua faktor. Ya, artinya di severity, kemudian di occurrence, kemudian di detection. Kalau occurrence memang dalam hal ini kemungkinan untuk terjadi perbedaan atau perselisihan itu tipis karena memang datanya adalah data statistik. Nah, sehingga di dalam hal ini mungkin ya nilainya 11-12 mirip-mirip lah. Nah, hanya saja di severity kemudian di detection itu mungkin akan terjadi perbedaan nilai yang lebih besar daripada di occurrence. Karena misalnya dalam hal ini kalau frekuensi jelas itu berupa angka. Kalau dalam hal ini how easily dari sebuah file tersebut itu terdeteksi. Artinya di dalam hal ini pada saat nantinya para expert tersebut menganggapnya susah atau mudah atau agak susah, agak mudah dan lain sebagainya. Nah, kemudian berkaitan dengan data jumlah expertnya, sebenarnya semakin banyak expert itu akan semakin baik sehingga nanti sebarannya itu akan semakin populasinya dan keakuratannya akan meningkat. Jadi keakuratan tersebut bisa didukung dengan jumlah dari si expert. Hanya saja untuk bisa mendapatkan data expert dari eh, proses FMEA ini itu memang ya sebuah tantangan juga. Tapi semakin banyak pada prinsipnya itu akan bisa memberikan sebuah data yang semakin rigid, semakin kuat atau semakin kokoh. Begitu sedikit tambahan. Oke. Semakin semakin banyak, semakin bagus ya Pak Erwin. Semakin bagus, tapi semakin kompleks Sama, juga iya, ngitungnya. sama apa? Tadi pertanyaannya Bu Hanif yang agak bagus juga tadi yang eh, maksudnya Bu Hanif kan occurrence kan udah ada statistiknya. Mm-mm. Terus bagaimana expert bisa memberikan scoring dari 1 sampai 10 itu, apakah dia harus tetap, apakah dia bisa dipastikan dia mengikuti statistik? Ya kan gitu ya Bu Hanif ya tadi ya. Maksudnya kan ya. Iya. Jadi kalau yang bagian frekuensi ini sebenarnya bisa juga diskalakan. Misalnya sebuah kejadian itu katakanlah dianggap sering dalam satu periode jika terjadi eh, antara 5 sampai 10 kali. Nah, sedangkan dari sisi expert yang lain itu menilainya dia frekuensinya setiap 6 bulan. Sedangkan expert yang ini menilainya setiap 1 tahun. Nah, Hmm. dalam hal ini kan bisa dinormalisasi. Entah yang expert yang satunya itu kita kalikan faktor setengah, ataukah yang pertama tadi kita kalikan 2. Nah, jadi sehingga di dalam hal ini nantinya akan yang dibandingkan apple to apple. Misalnya, kita melakukan eh, misalnya sepeda motor kita lakukan pergantian oli. Pergantian oli berapa kali gitu? Misalnya 6 kali, 6 kali dalam 1 tahun. Tapi expert yang satunya bilang berapa kali? 3 kali. Tapi 3 kali dalam apa? Dalam 6 bulan. Nah, kalau kita normalisasi dalam 1 tahun, yang 3 kali dalam 6 bulan itu kan sama-sama juga 6 kali. Nah, seperti itu misalnya Mas Alwi, sehingga bisa juga dari data-data tersebut itu baseline-nya ataukah skalanya nantinya bisa dinormalisasi juga. Oke, untuk selanjutnya ini ada Pak, Pak izin Joko. Ya, nambahin sedikit silahkan. nggak, Pak?
Kalau Oh ya, misalnya itu silahkan. ditentukan dari batasan si peneliti ya, Pak. Misalnya kan peneliti itu kan dapat data ya. Ini Hmm, kan data defect kan, data hmm, mode kegagalan kan yang dia peroleh hmm, ya. Misalnya nih dia ambil kurun waktu 1 tahun dari 2000 hmm, selama 2025 untuk sekian registrasi, yang mana hmm, itu terjadi di apa namanya blade ya, rotor blade ya kalau nggak salah. Itu Iya berapa betul. banyak sih? Nah itu kemudian si peneliti ini yang kemudian membuat statistiknya begitu, yang mana nantinya dia sebetulnya si peneliti ini sudah membuat perankingan berdasarkan teori FMEA ya, dengan apa probabilitas tersebut yang nantinya tinggal dia cross check saja ke expert gitu, gitu nggak sih Pak? Jadi ya batasannya itu emang sudah ditentukan gitu. Aku mau pakai data 1 tahun, nah data 1 tahun itu adalah sekian begitu, sehingga kan data 1 tahun itu yang kemudian mode-modenya masuk semua ke tabel FMEA tadi gitu Pak. iya, betul Bu Hanif. Kalau seperti itu kan berarti dalam hal ini kalau yang dibilang Mas Alwi bahwa yang menentukan eh, ini tadi exceedingly low atau exceedingly high itu kan expert. Berarti nanti kalau seperti itu peneliti itu sebagai salah satu expertnya. Nah, artinya di dalam hal ini bisa saja expert Hmm. tersebut itu memang peneliti itu sendiri ataukah dari yang lain. Berarti kalau katakanlah dalam hal ini tadi ada dua peneliti, ada dua expert, katakanlah yang satu expertnya adalah Mas Alwi, yang satu expertnya Bu Hanif dengan rantang eh, data yang diambil adalah masing-masing sama-sama 1 tahun seperti itu. Nah, itu bisa juga, tapi dengan persepsi kalau di dalam hal ini eh, kita melakukan validasi, maka itu data yang di luar expert 1, 2, dan 3. Berarti nanti ada expert 1, 2, dan 3 setelah diolah dibandingkan dengan expert yang memang dia dianggap sudah cukup valid, lebih expert daripada expert. Artinya ahlinya ahli seperti itu. Seperti itu Bu Hanif kalau dari metode ini. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Erwin dan Mas Alwi. Oke, oke. Baik, terima kasih. Sama Bu Hanif. Ya, Pak Joko silahkan. Ya, Pak RW, izin. Sebelumnya mau konfirmasi dulu, Pak. Untuk suara saya apa bisa didengar ya? Karena Bisa ada, dengar, Pak. Hanya agak agak pelan. oh siap-siap. Ya, karena ini Pak, masih di perjalanan. Oh iya, heeh. Tapi terdengar, Pak, terdengar. Baik-baik. Makasih Pak Erwin, Pak Alwi. Saya tadi Ya Pak juga Joko, berusaha. Ya, halo. ya Pak Joko, silakan Pak. Ya, tadi saya coba baca juga ya paper ini, tapi memang belum tuntas itu. Mohon pencerahan aja Pak Alwi ya, untuk metode ini atau paparan yang ada di paper ini untuk di dunia praktisi seperti kami ini ya di MRO ini implementasinya di wilayah mana ya Pak Alwi? Itu aja sih Pak Alwi. Terima kasih. Di wilayah mana ya Pak Joko? Terus terang saya juga baru setelah mereview paper ini saya juga baru tahu apa itu FMEA. Pak Joko apa itu batch distribution ketika digabung dengan batch distribution dan Games theory. Satu hal yang pasti yang saya tangkap adalah eh, contoh di aircraft lighting system. Ini pendapat saya pribadi, misalnya di aircraft lighting system ada taxi light, landing light, misalnya runway turnover, ada beberapa light. Terus jika dilakukan, jika seseorang atau peneliti ingin mengaplikasikan FMEA, improve FMEA ini, maka ujungnya adalah dia bisa mengetahui eh, lampu-lampu mana yang atau exterior light mana yang kemungkinan akan sangat beresiko atau di sistem-sistem lainnya. Kalau untuk pertanyaan di wilayah mana biasanya di
di lapangan atau dunia kerja diaplikasikan di wilayah apa? Saya masih belum familiar juga Pak Joko. Mungkin sama Pak Erwin mungkin. Jadi ini Pak mau nambahin Terima kasih aja Pak. Silakan Pak. untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Joko itu dipakai di Oh wilayah ya, mana? Itu tadi pertanyaannya jawabannya pakai di wilayah engineering Pak. Kalau engineering ya? ya kalau engineering pakai FMA ini dan seperti yang Bapak tadi bilang akan ada ujung mengetahui sesuatu yang akan terjadi bisa lebih advance lagi jadi bukan dari maintenance data lagi kita berdasarkan untuk melakukan maintenance tapi berdasarkan dari hasil research kita sendiri sebagai engineering menggunakan metode FMA ini sehingga kita mengetahui akan melakukan maintenance untuk suatu case seperti tadi lampu yang Mas ngomong artinya ada namanya hard time-nya. Kalau misalnya hard type-nya apa namanya kita melakukan apa namanya penelitian menggunakan engine apa FMA ini ada sesuatu hal yang waktu umur yang kita dapat tentukan di luar dari maintenance data di mana hasil dari research kita sebagai engineering itu di dalam engineering Pak dipakai untuk penggunaan data case FMA ini Pak seperti itu. Makasih Pak. Izin menambahkan ya dari Mas Sakra ya, Mas Alwi izin. Eh, jadi untuk FMEA ini kalau betul tadi ya Mas Sakra sampaikan bahwasanya FMEA ini juga memang ranahnya di engineering. Kalau kami dulu pernah lakukan waktu saya masih di industri ya, itu engineering itu biasanya bikin report kaitannya nanti bisa ke reliability. Jadi eh, FMEA ini kalau dulu yang kami lakukan itu biasanya nanti dikombin dengan root cause analysis juga. Eh, jadi ketika ada suatu komponen yang dia gagal berulang dan sering begitu, nanti akan dilakukan analisis, termasuk salah satu metodenya adalah FMEA, lalu nanti ada root cause, nanti kemudian ada perhitungan MT-BUR-nya sehingga kita bisa tahu sebetulnya usianya dia itu berapa, lalu tingkat keandalannya atau reliability-nya dia itu seberapa, begitu sih. Kalau yang pernah saya lakukan. Baik Pak Joko, berikut tambahan dari Pak Cakra dan Pak Fajar. Jadi emang harusnya di engineering ya. Kalau kalau kayak di line maintenance itu harusnya kita jarang berkecimpung di hal-hal seperti ini. Kalau di lapangan Jadi buat collect data aja Pak. Kalau iya, dari lapangan kita ngambil collect data, sebagai engineering kita yang collect data, habis itu kita nanti processing. Gitu sih, Mas. iya. Berikut Pak Joko, apakah sudah cukup atau masih perlu lebih detail lagi Pak? Misalnya contohnya gitu. Siap-siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Terima kasih Fajar, Pak Joko. Mas Pak Cakra ya tadi. Baik-baik. Iya, Ada minimal saya ada insight lah gitu ya. Karena memang selama ini saya pribadi hampir belum pernah berinteraksi dengan metode ini karena memang di field ya langsung di lapangan. iya. Terima kasih Pak. Pak Erwin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko, Mas Cakra. Tadi juga ada tambahan dari Bu Hanif. Oke, jadi sudah bisa terjawab tadi yang menjadi pertanyaan dari Pak Joko. Ini memang untuk ranahnya dari data statistik yang ada dengan beberapa metode, entah itu FMEA, kemudian ada root cause analysis, kemudian ada fault tree analysis. Nah, itu ranahnya di engineering dan juga di dalam hal ini sebenarnya bagaimana nanti berkaitan dengan reliability dan juga cost efficiency. Artinya memang metode ini nanti yang digunakan adalah sebuah strategic strategic maintenance dan eh, mungkin kalau tadi seperti yang dibilang Mas Cakra, kalau bersentuhan langsung di bagian line maintenance ataukah mungkin di bagian-bagian yang memang secara
teknis itu banyak sekali porsinya, mungkin porsi dari beberapa metode ini juga mungkin hampir tidak tersentuh atau tidak bersentuhan langsung. Namun demikian, ini merupakan sebuah strategi yang dalam hal ini dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk cost efisiensi, kemudian reliability, dan lain sebagainya. Nah, ini insight yang cukup bagus untuk kita semua. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian jika masih ada. Ya, silahkan Bapak Ibu. Pak Heri, ada pertanyaan, tanggapan nggak ini, Pak Heri? Mohon maaf saya lagi di bis jemputan. Jadi Oh memang ya, oke. Siap, Pak Heri. Oke. Pak Weli ada, Pak Weli? Hadir Pak, untuk sekarang belum ada Pak, masih mendengarkan saja dulu Pak. Oh ya, oke. Saya sapa lagi nih. Pak Anwar, ada tanggapan Pak Anwar? Sementara belum Pak, kalau masalah yang hal tersebut cuma saya setuju Pak, kalau yang itu kan berarti dia prediktif untuk reliability terutama buat line maintenance dan pihak pengadaan untuk dia memperkirakan eh, suatu komponen failure-nya terjadi pada kapan, terutama untuk barang-barang yang on condition. Mungkin itu Pak yang perlu kami tambahkan. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Anwar atas tanggapannya. Jadi memang ini akan bisa memberikan masukan juga untuk perusahaan, untuk industri dalam rangka untuk menyiapkan komponen atau part. Jadi ternyata juga memiliki dampak yang positif terkait dengan bagian warehousing. Dan juga nanti terkait dengan predictive maintenance, perencanaan dari sumber daya manusianya, kemudian dalam hal ini perencanaan dari finansialnya. Oke, kemudian Pak Yudis, ada tanggapan Pak Yudis? Iya Pak, mungkin sebetulnya mau tanya ya, Silahkan Pak. ini kan kebetulan sama yang saya coba kaji kan sama sama Mas Alwi tadi ya untuk metode FMA-nya. Tapi sebetulnya saya coba cari ruhnya Gaussian ini, metode Gaussian ini kan terkait bell curve ya. Kalau bell curve itu mungkin tanya tadi yang dicontohkan Mas Alwi tadi sangat bagus ya, menunjukkan sekali bell curve bahwa yang jadi pertanyaan itu berarti masing-masing tadi yang SOD tadi ya Pak ya. SOD itu apakah masing-masing bell curve ini itu diterapkan di masing-masing item tersebut. Jadi si item S-nya severity punya bell curve sendiri, untuk occurrence punya bell curve sendiri, serta D-nya punya bell curve sendiri. Seperti itu, atau dalam satu bell curve itu sudah memiliki item occurrence dan severity-nya kan, karena ada dua sumbu ya, ada sumbu X sumbu Y-nya. Itu mungkin Mas Alwi bisa dibantu karena cari ruhnya si Gaussian model ini tadi saya sempat sama kan, ini apa ya? Seperti itu mungkin bisa dibantu. Oke, Baik, silakan Mas Alwi ditanggapi. ya, terima kasih Pak Yudis. Bagus pertanyaannya. Eh, Bell curve ya, kurva launching tadi itu. Kalau di paper tadi itu kan mengexplain satu contoh ya Pak Yudis. Itu O-nya, occurrence-nya. Lalu severity dan detection-nya, si penulisnya tadi itu hanya langsung memberikan hasil.
Dengan catatan dia bilang cara ngitungnya sama. Jadi apakah bell curve itu hanya ada di occurrence? Jawabannya adalah di severity dan detection juga ada, Pak Yudis. Jadi kalau eh, penilaian expertnya misalnya ada 5, maka bell curve-nya harusnya juga ada 5. Jadi kalau di occurrence ada 5 penilaian experts, di severity ada 5 penilaian experts, dan detection ada 5 penilaian experts, berarti ada total kan berarti ada 15 scoring. Berarti harusnya ada 15 bell curve juga Pak Yudis. Oke, seperti Kalau itu yang Mas. saya pahami sih seperti itu. Nanti dari bell curve-nya itu Oke. dibuat menjadi PTA lalu digabungkan. Ya, berarti idem kalau gitu. Berarti masing-masing masing-masing S itu punya bell curve sendiri, Om punya bell curve sendiri seperti itu ya. Ya, terima Ya, kasih iya Mas, Pak. berarti idem gitu. Karena Terima kasih beberapa Pak. yang saya googling untuk itu kan ada nilai occurrence, ada nilai value. Saya coba terjemahkan apa ya ini. Seperti Mas Ali, terima kasih Mas Alwi, mungkin idem. Oke, Baik, sama-sama Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. siap, siap. Menguatkan ini saya aja, presensi saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudis dan juga Mas Alwi. Menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Yudis, jadi dari bell curve-nya memang dari masing-masing itu ada sendiri-sendiri. Hanya saja kalau berkaitan dengan Gaussian ini, jadi Gaussian ini kalau yang memang paling erat dan paling cocok dengan Gaussian itu adalah occurrence, kemudian yang kedua itu adalah detection, kemudian yang ketiga itu severity. Artinya yang paling banyak menggunakan Gaussian ini adalah dari sisi occurrence. Nah, occurrence ini bisa dilihat dari misalnya dalam kurun waktu 1 tahun itu jumlah kerusakannya katakanlah 6 kali. Nah, sedangkan masing-masing dari eh, jarak antar kerusakan itu bisa saja kerusakan yang pertama itu di bulan pertama, kerusakan yang kedua di bulan ketiga, kemudian kerusakan yang ketiga itu bisa saja di bulan ke-8, kemudian kerusakan yang selanjutnya di bulan ke-9, kerusakan yang terakhir di bulan 12. Nah, sehingga hal tersebut perlu dijadikan atau dinormalisasi. Artinya kalau pertanyaannya itu apakah masing-masing itu ada bell curve-nya, ada, hanya saja kalau berkaitan dengan penggunaan dari si Gaussian tadi yang paling melekat seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Alwi adalah pada si occurrence. Ya, mungkin itu tambahannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, jika tidak ada untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Namun demikian sebelum kita tutup, nah untuk presenter selanjutnya kita masih memberikan ruang untuk FMEA 2 pertemuan karena ini memang cukup domainnya cukup lebar dari FMEA ini. Nah, sehingga silahkan Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan. Jadi yang seharusnya presentasi sore hari ini ada Mas Alwi dan juga Pak Daud. Namun dari Pak Daud tadi konfirmasi karena masih ada training kasa jadi minta diundur di pekan depan sehingga di pekan depan masih ada 2 slot lagi. Kira-kira siapa nih yang mau mengajukan diri? Izin Pak Erwin, mungkin saya coba Ya, saya oh ya, mengajukan diri minggu depan ya Pak. iya minggu depan. Siap, Oke, siap. Terima kasih Pak. Pak Joko. Satu lagi, mumpung masih hangat ini Bapak Ibu sekalian topiknya. Izin saya Pak, nggak apa-apa. Saya coba. Oh ya, Bu Hanif. Jadi Pak Joko, Bu Hanif dan juga Pak Daud. Oke, baik. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Izin Pak, Iya, silahkan. absen presensi masih not collect. Masih dibuka, Mas Alwi sekarang. Di saya kok munculnya not call ya Pak? Coba di-refresh. Yes. Masih not, Oke. Ya nanti kalau coba nanti saya cek lagi. Masih sampai jam 18.30. Coba nanti di-refresh lagi ya, Mas Alwi ya. yes. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Pak Erwin, sekalian. Ya, untuk papernya yang mana? Nanti di-share lagi sama Pak Erwin atau bagaimana? nah untuk papernya silahkan dari Bapak Ibu sekalian bisa pilih sendiri. Jadi kemarin kalau masih ada sisa yang belum dipresentasikan boleh ngambil dari itu. Nah, silahkan nanti berkoordinasi saja. Kalau tidak ada, nanti bisa cari di beberapa jurnal. Kalau kesulitan nanti saya carikan juga tidak jadi masalah gitu. Tapi bisa dicoba cari sendiri dulu gitu ya, Bu Hanif ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Oke, Oke, baik. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.